Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa semuanya. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pada mata kuliah pembelajaran IPA MI. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teori belajar dan menerapkan dalam IPA SDMI tahap kedua. Pada tahap pertama kemarin kita sudah membahas tentang teori belajar yang dipaparkan oleh Yatse dan Brunner. Untuk hari ini kita akan mempelajari teori belajar yang dipaparkan oleh Titchener dan Ausubel. Oke, yang pertama adalah teori belajar yang dipaparkan oleh Titchener. Nah, jadi menurut Titchener itu sendiri bahwa sebuah proses belajar itu merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat atau tidak sama sekali. Ya, jadi artinya belajar itu bisa saja mampu menjadikan seseorang itu berubah secara perilaku ataupun tidak. Nah, dianggap berubah itu karena perilaku yang pengetahuan yang diterima itu sudah pernah diketahui. Nah, bisa berubah itu karena pengetahuan yang diterima itu sama sekali belum diketahui. Nah, kemudian perubahan itu misalnya seperti ini. Jadi perubahan itu tidak berubah secara drastis tidak, tapi bisa saja bertahap. Umpamanya seseorang itu mengetahui seorang anak itu tahunya kalau sapi itu adalah peliharaan dari tetangganya, semacam itu dia tahunya itu. Tapi setelah dipelajari di dalam kelas, guru memberikan informasi, diketahui bahwa ternyata sapi itu secara anatomi lambungnya itu berbeda dengan manusia. Ya, lambung sapi yang cukup besar itu ternyata jumlahnya ada 4. Sedangkan lambung manusia itu hanya 1. Ya, umpamanya semacam itu. Sehingga dari pengetahuan itulah maka dia tahu bahwa oh ternyata sapi itu lambungnya berbeda dengan lambung manusia. Makanya tubuhnya lebih besar daripada tubuh manusia, seperti itu. Itu contohnya. Nah, Chestnut sendiri menyebutkan bahwa sebuah belajar itu merupakan sebuah proses penerimaan informasi, di mana informasi itu diterima ya oleh alat indera kita, kemudian masuk ke dalam saraf sensori otak, kemudian dari otak itu dikodekan baik di otak kanan maupun di otak kiri. Kalau otak kiri sifatnya adalah intelektual, sedangkan otak kanan itu sifatnya adalah imajinatif, kemudian color, kemudian ada art atau seni itu adalah otak kanan. Sedangkan otak kiri itu ada intelektual, intelligence, ataupun juga matematik intelligence atau language intelligence atau kecerdasan bahasa. Nah, kemudian setelah dikodekan di masing-masing bagian otak kanan maupun otak kiri, baru setelah itu masuk ke dalam short term memory atau langsung berimplikasi pada perubahan perilaku atau masuk ke dalam long term memory atau masuk ke dalam memori yang jangka panjang yang sifatnya itu tidak secara langsung mengubah perilaku seperti itu. Nah, kemudian informasi dari memori jangka panjang maupun jangka pendek itu dikeluarkan kembali melalui satu generator atau respons generator atau istilahnya disebut dengan motorik ya, saraf motorik yang itu nanti akan diubah menjadi bentuk tindakan ya, tindakan seperti itu atau perilaku. Baik perilaku secara langsung melalui alat gerak tangan, kaki atau perilaku yang lain ya itu. Nah, berikutnya sedangkan hasil belajar menurut Titchener itu ada beberapa
macam. Yang pertama ada informasi verbal, artinya hasil belajar yang diperoleh dari cerita, dari penjelasan secara langsung, dari generasi-generasi prinsip-prinsip yang diterima melalui ucapan. Kemudian ada hasil belajar yang diterima melalui keterampilan-keterampilan intelektual. Jadi bisa ini melalui pemahaman terhadap lambang-lambang, simbol-simbol, huruf-huruf, angka-angka, kemudian bangun-bangun bangun-bangun ruang ya seperti kubus, kemudian lingkaran, bola dan seterusnya itu adalah keterampilan intelektual. Sedangkan keterampilan intelektual itu ada 4, ada yang sifatnya diskriminatif, ya artinya langsung diterima, ada yang konsep-konsep konkret, ya dari konsep-konsep yang sifatnya nyata dan ini sudah ada dan melekat pada objek yang dipelajari, kemudian konsep-konsep yang terdefinisi, artinya dari pengalaman-pengalaman siswa baru nanti muncullah sebuah konsep, kemudian bisa jadi aturan-aturan, ya baik aturan itu aturan untuk diri sendiri, aturan masyarakat maupun aturan di sekolah. Ya, kemudian hasil belajar menurut Judge-nya itu selain dari verbal, juga keterampilan intelijen, juga dari strategi-strategi kognitif. Ya, strategi-strategi kognitif ini kemampuan internal yang terorganisasi. Jadi kemampuan masing-masing individu yang secara runtut urut bisa bisa diterapkan oleh siswa, ya. Jadi ini adalah strategi kognitif. Nah, kemudian sikap-sikap atau attitude ya dari perilaku ya. Jadi kita melihat sebuah benda menjadi sebuah kejadian sehingga perilaku kita akan menyesuaikan bentuk kejadian atau benda tersebut. Ya, sebagai bentuk sikap menyikapi dari adanya benda itu. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah keterampilan atau motorik skill. Keterampilan motorik. Artinya ini adalah tidak hanya mencakup kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan fakta. Ya, tapi juga kegiatan motorik yang digabungkan dengan keterampilan intelektual. Contohnya adalah bila berbicara, menulis, atau dalam menggunakan berbagai alat IPA seperti menggunakan pipa kapiler, ya, termometer dan sebagainya, ini butuh sebuah latihan, ya, latihan motorik. Jadi harus berbuat atau praktek. Kalau tidak praktek maka tidak akan bisa mengoperasikan alat-alat seperti ini. Nah, itulah hasil belajar menurut Chechnya. Nah, kemudian bagaimana penerapannya teori Chechnya ini dalam mengajarkan IPA di SDMI? Yang pertama adalah kita harus mengaktifkan motivasi dulu, ya. Jadi mengaktifkan motivasi, memberikan tujuan belajar, kemudian mengarahkan perhatian, ya, katakanlah perhatian siswa yang mungkin belum fokus itu diarahkan ke satu benda yang itu bisa menarik perhatian siswa atau diarahkan kepada guru agar siswa bisa fokus. Ya. Kemudian menstimulasi ingatan yang sudah lampau diaktifasi lagi biar ingat, karena mata pelajaran yang akan kita pelajari maunya hari ini ada kaitannya dengan pelajaran pada minggu yang lalu. Kemudian menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, ya, kemudian membantu transfer belajar, mengeluarkan perbuatan, memberikan umpan balik. Jadi artinya di situ guru bisa menjadi seorang instruktur di dalam belajar. Artinya ya tidak sepenuhnya melepaskan siswa dan juga tidak sepenuhnya mendikte siswa. Nah, itu adalah teori belajar menurut Judge-nya ketika teori belajarnya diterapkan pada pembelajaran IPA di SD maupun MI, ya. Jadi artinya siswa ya tidak secara langsung dilepas karena masih taraf usia dini, sehingga mereka perlu diberikan semacam instruksi-instruksi yang diawasi sehingga
apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah teori belajar menurut Ausubel. Nah, jadi Ausubel itu adalah seorang psikologi kognitif, psikologi pada kecerdasan intelektual. Ya, ya. Jadi inti dari teorinya belajar Ausubel adalah belajar yang memiliki makna, ya, belajar bermakna atau meaning learn, ya, learn and meaning. Jadi ada di situ ada makna-makna yang akan bisa diambil dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Jadi bagi Ausubel, belajar bermakna itu merupakan suatu proses yang dikaitkan antara informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah ada yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Nah, jadi peristiwa psikologi belajar bermakna menyangkut asimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru yang dapat dikaitkan dengan konsep yang sudah terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Artinya seorang guru harus mampu di sini, yang menurut teorinya Ausubel, ketika akan melaksanakan proses pembelajaran, paling tidak minimal mengetahui latar belakang dari siswa itu berasal. Ada yang siswanya berasal dari keluarga petani, ada siswa yang berasal dari keluarga pedagang yang sehariannya atau sedikit banyak siswa itu berpengalaman bagaimana suasananya di di pasar, suasananya di toko, bagaimana proses transaksi jual beli itu mesti anak ya kalau dari orang tua yang berlatar belakang seperti itu akan tahu. Demikian juga dengan anak dengan latar belakang petani, sedikit banyak pasti akan tahu apa yang ditanam orang tua, apa yang dilakukan orang tua, tahapan-tahapan orang tua bertani itu paling tidak sedikit banyak pasti tahu. Kemudian ada juga yang berasal dari perkotaan, umpamanya. Dari perkotaan artinya kalau perkotaan ya tinggal orang tuanya sebagai apa, katakanlah sebagai seorang pegawai, maka ya taunya orang tuanya belajar berangkat pagi, pulang sore, kemudian anak itu dalam kultur yang ada di lingkungannya ya tidak seperti di desa, ya mungkin ada teman tapi teman hanya tingkat saudara, tidak ada teman tetangga karena mungkin memiliki perilaku yang berbeda seperti daripada perilaku anak-anak yang ada di desa, semacam itu. Jadi seorang guru harus tahu itu. Maka dari situ guru diharapkan mampu nanti mengikat seluruh latar belakang siswa itu yang itu nanti distimulasi yang ada kaitannya dengan latar belakang siswa itu sehingga nanti mampu dikaitkan dengan pembelajaran, dengan materi-materi dalam pelajaran seperti itu. Ya, itu bisa seperti itu nanti akan menjadikan antusiasme siswa di dalam proses belajar yang sedang berlangsung sehingga pada akhirnya guru memberikan pembelajaran yang memiliki pengetahuan yang cukup bermakna bagi siswa sehingga siswa tidak akan bisa melupakannya. Jadi informasi-informasi yang diterima akan masuk ke dalam bagian short term memory maupun masuk ke dalam long term memory. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke arah teorinya belajar Ausubel itu lebih ke arah bagaimana kepandaian guru dalam menjadikan setiap pembelajaran itu memiliki makna ya, atau memiliki arti yang bisa diterima oleh siswa. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana penerapannya ya dalam pembelajaran IPA. Jadi faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui oleh siswa. Jadi informasi baru diterima akan disimpan di dalam otak. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini umpamanya ya. Jadi guru menyampaikan kalian tahu yang namanya katakanlah yang namanya apa ya?
Kalau satu hal yang ada di desa dan di kota itu katakanlah kamu tahu kucing, umpamanya semacam itu. Ya, tahu kucing karena kucing itu di mana-mana ada. Bahkan mungkin ada beberapa yang memelihara. Kemudian karena guru mengetahui apa namanya perilaku dari kucing, ya, maka dia tanya kepada siswa, bagaimana pendapat kalian jika kucing itu, ya terutama kucing yang dipiara, mengetahui majikannya bahwa dia itu adalah majikannya, itu dia tidur ngelesot-ngelesot seperti halnya anak kecil yang mengajak akan mengajak bermain seperti itu. Kenapa melakukan hal semacam itu? Padahal kan apa namanya mungkin kita nggak tahu maknanya atau hanya ya dia memang perilakunya seperti itu karena kita tidak tahu maknanya. Maka setelah itu guru menjelaskan, oh ternyata kucing yang ngelesot-ngelesot seperti itu menandakan bahwa dirinya itu merasa senang ketika bertemu dengan orang atau majikannya. Karena majikan itu setiap hari memberikan makan, memberikan minum, dan seterusnya. Ya, jadi umpamanya semacam itu adalah bentuk suatu proses pembelajaran bermakna, ada makna-makna tertentu di dalam sebuah kejadian yang itu bisa dipelajari di dalam apa namanya pembelajaran IPA. Ya, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Misalkan ini nanti silakan kalian baca sendiri ya ini konsepnya. Kemudian prinsip-prinsip dari Ausubel itu sendiri yang pertama adalah prinsip diferensiasi progresif. Ya, artinya apa? Konsep-konsep yang diajarkan dimulai dengan konsep-konsep yang umum. Ya, artinya dari umum ke khusus ya. Kemudian prinsip rekonsiliasi integratif. Artinya apa? Dalam rekonsiliasi integratif, konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. Ya, seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini. Jadi ada pembelajaran Ausubel itu dalam guru menjelaskan sebuah peta konsep siklus air atau peta konsep air. Ya, karena siswa belum tahu siklus air, maka kita buat konsep peta konsep air. Nah, air itu nanti katakanlah adalah sebuah unsur sebuah apa namanya senyawa kimia. Jadi kimia air itu apa? Nanti dijelaskan adalah di dalamnya ada hidrogen, ada oksigen. Kemudian manfaat air itu untuk apa? Bagaimana kita hidup kalau tanpa air, namanya semacam itu. Itu adalah peta konsep yang ada kaitannya dengan air. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup. Ya, jadi siswa karena belum tahu makhluk hidup itu dikelompokkan dalam hal apa, maka pengelompokannya dibuat ringan. Katakanlah kelompokkan hewan yang berkaki 4, kelompokkan hewan yang punya sayap dan bisa terbang, kelompokkan hewan yang punya sayap tapi tidak bisa terbang atau tidak selalu terbang, pokoknya semacam itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, itulah contoh-contoh pembelajaran yang dipaparkan oleh Ausubel. Kemudian dari proses ini tadi nanti pada akhirnya siswa akan mengetahui, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kalau bisa mampu seperti itu, maka itulah yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna. Ya, seperti itu. Nah, saya kira itu dulu. Silakan nanti uji kompetensinya dikerjakan ya. Dan seperti biasanya di setor pada minggu terakhir, pada minggu berikutnya, paling lambat ya minggu berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.